saya Pak? Bapak suruh duduk sana pegel lagi tuh. Padahal depan kosong, ngapain sana ya? Eteh lagi. Emang itu Betawi ya gitu ya? Ya udah Pak, sebelum kita mulai, ayo Pak, kita bacakan Fatihah khususnya buat Ibu siapa yang sedang hamil? Umi Salamah. Umi Salamah Bapak Purwanto, Masya Allah. Semoga beliau diberikan kemudahan dalam kehamilannya. Ini anak yang keberapa? Anak yang keberapa? Keempat dari yang ini ya. Lah kan jawab aja, iya udah selesai gitu. Enggak, kalau PNS mah insya Allah sama sama saya, nggak berani, enggak berani satu ya. Kita doakan Umi Salamah dan Bapak Purwanto yang sekarang ini sedang meminta doa kepada kita, semoga kehamilannya ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bayinya juga disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita doakan juga anaknya nanti pas 9 bulan lebih 10 hari ini ya, dimudahkan kelahirannya dan insyaallah dijadikan anaknya anak yang soleh kalau laki-laki, kalau perempuan solehah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayo Pak, warin terus ke kanan Pak, warin Pak. Terus. Awas, ente makan saya ceramah ya. Ente kenyang saya lemah. Ente puas saya. Aduh, ya, biasa Pak, makanan dikeluarin pas saya ceramah. Aduh. Kita mulai Pak ya. Mulai jangan ini. Ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sekali lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kurang kompak Pak, makanan keluar ya gak ada yang gitu. Kurang kompak Pak, yang jauh salam kompak. Insya Allah Pak, saya doain ini bulan Ramadan bentar lagi, mudah-mudahan bulan Ramadan kita diizinkan oleh Allah masuk ke dalam bulan Ramadan. Amin. Dipanjangin umur kita. Amin. Diberkahi umur kita. Amin. Insya Allah bisa beribadah maksimal di Ramadan. Amin. Ya, buat ibu-ibu yang sabar bulan puasa ya, sebab ibu bangun duluan, bapak bangun belakangan ya Bu ya. Nah sabar Bu. Sekarang salam lagi Bu ya. Yang kedua nih, salam lagi nih kompak ya. Jawabnya kompak. Ini speaker kita bagus sekarang ini, lampunya terang semuanya, awas ya. Saya kelihatan semua yang sekarang nih. Yang kagak perhatiin saya amin biar ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala ni'amillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin
وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب al-mukarramun wal muhtaramun segenap para alim dan ulama yang hadir pada kesempatan kali ini, bil khusus al-mukarram wal muhtaram yaitu sahibul bait Bapak Haji Purwanto ya. Lah kenapa? Oh amin ya. Oh beliau belum berangkat haji belum? Kita doain Pak, namanya begini nanti insya Allah dikabul doa kita bareng-bareng Pak. Karena orang banyak begini, kalau banyak yang ngeminin, siapa tahu ada 1-2 orang yang doanya dikabulkan sama Allah SWT. Kita doakan Bapak Haji Purwanto biar bisa berangkat haji, amin. Ya. Dan istrinya juga ya. Kita hadir di sini untuk mendoakan beliau semuanya. Semoga doa dan hajat kita untuk beliau semuanya dikabulkan oleh Allah SWT. Kemudian yang saya hormati yang berikutnya adalah keluarga besar beliau ya, yang nggak bisa disebutin emang karena emang kagak ada catatannya ya. Kalau ada catatannya kita sebutin Pak gitu. Ada yang ngabsen lagi gue dah. Sini Pak, sini Pak. Ada keluarga besar ada ya. Itu udah seujung baik. Ada keluarga besar sebutnya nih, kalian kita ta'arufan gitu ya. Insyaallah yang pertama Mbah Kasanodo bin Pulang lah. Nah, bukan. Ini mah apa berarti? Dah ada bilang. Salah lagi saya kalau gitu mah. Diketawain saya no. Ya Allah, dah pokoknya keluarga besar, baik dari keluarga besar dari Pak Purwanto atau Umi Salamah, kita hormatin. Semoga tadi doa beliau insya Allah sehat walafiat, barakah dunia, insya Allah di akhirat masuk surga, amin. Kemudian yang saya hormati para tokoh masyarakat, ada bapak-bapak ustaz, ada bapak-bapak haji ya, yang tidak mampu kami sebutkan satu persatu. Di sini ada di sebelah kanan saya ada Bapak Kiai Haji Sumantri Abu Amin. Mana orangnya, kenal apa kagak? Kagak kenal ya? Emang nggak perlu dikenal. Canda. Ini beliau tadi yang memimpin tahlil, masya Allah, suaranya luar biasa menggelegar. Kata saya dari sana, ini suaranya saya kenal. Benar bisa dia orangnya, masya Allah. Kita doakan sehat berkah panjang umur, amin. Kemudian selanjutnya ada ketua DKM di sisi sebelah kiri saya, masya Allah, yang menggunakan pakai pakaian merah, ya kemudian gocek bola. Kita doakan ketua DKM juga, insya Allah sehat berkah panjang umur, amin. Dan ada RT, mana RT? Oh ini, masya Allah, doakan juga RT kita biar jadi RT seumur hidup, amin. Ada bininya, ada bini, mana bininya bini? Orang monet jadi RW jadi RT baik.
Ya Allah, kemudian siapa lagi? RW ada RW? Mana RW? Sekretaris mana RW sekretarisnya? Angkat tangan. Oh iya, Bapak sekretaris RW kita doakan juga sehat berkah panjang umur. Amin. Dan seluruh jamaah yang nggak mampu saya sebutin, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat takzim saya kepada beliau semuanya, teriring doa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kesehatan, memberikan kepada kita umur yang panjang dalam taat ibadah kepada Allah dan ittiba kepada Rasulullah, sehingga kita bahagia dunianya dan insya Allah akhiratnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Bersyukur kepada Allah dengan kita mengucapkan hamdalah. Ayo barang-barang bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan bersyukur kepada Allah Pak, dengan mengucapkan itu insya Allah nikmatnya ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat kita banyak banget Pak yang kita terima dari Allah. Dari mulai kita tidur sampai kita bangun sampai kita tidur lagi, kita nggak mungkin mampu menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka Allah mengatakan apa? Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau engkau mau menghitung nikmat yang aku berikan kepada engkau, maka pasti engkau tidak akan mampu untuk menghitungnya. Betul apa betul? Nikmat yang diberikan gak usah langsung dari Allah dah. Dari laki aja bini gak bisa ngitung tuh Pak nikmatnya. Iya gak Bu? Boy, ada berapa nikmat yang diberikan sama suami kepada ibu? Ayo saya tanya. Banyak Ustaz, sampai nikmat banget. Nikmat yang mana itu? Dan salah satunya adalah nikmat anak yang dititipkan ke kita. Itu adalah merupakan nikmat. Nih Pak, sekarang nih cara kita melaksanakan ini bagian bersyukur kepada Allah karena dititipkan apa Pak? Anak. Nah orang lain Pak nikah sampai 10 tahun belum punya anak, ada nggak yang begitu Pak? Tapi sekarang alhamdulillah top skor. Bapak ini anaknya udah berapa? 45. 4. Kayaknya tahun depan menjadi undang lagi saya nih walimatul hamil lagi. Alhamdulillah. Maka nikmat yang Allah berikan kepada kita nggak bisa kita hitung. Jangankan dalam jangka waktu tahunan, bahkan sehari saja kita mau coba hitung nikmat Allah, mustahil untuk kita uraikan nikmat Allah satu demi satunya. Betul apa betul? Betul. Yang kedua, salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW, kepada keluarga dan sahabatnya, tabi'in tabi'in ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan pada hari kiamat kita mendapatkan syafaat al-ulma dari Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal. Nah Pak, kita sedikit ngaji nih Pak ya. Ini saya mau tanya Pak, nama acaranya apa nih Pak? Ayo. Woi, bingung nih. Jawabnya masih syukuran gitu ya. Ini kalau di dalam bahasa Jawa Pak, namanya kupatan. Apa Pak? Kupatan. Wih. Apa? Ya terserah saya lah. Kupati atau kupatan. Itu kenapa sih kok disebut kupati atau kupatan? Kenapa Pak? Karena pada acara yang 4 bulan seperti ini, makanan yang disuguhkannya adalah apa Pak? Nah itu. Ada nggak di sini Pak? Orang ada. Wah, orang Abdul ini. Besok katanya Pak. Itu di Jawa ya Pak. Di Jawa Barat ya. Di Jawa. Itu begitu Pak. Itu dari segi lughah bahasa. Lalu bagaimana Pak kalau misalkan kita lihat dari segi syariat kita? Ada apakah dasarnya acara seperti ini? Ini adalah syariat atau budaya? Ternyata saya melihat Pak, ada di dalam syariat kita ini yang kemudian bersanding dengan budaya yang kita punya. Ini adalah budaya khas. Karena di negeri Arab kagak ada yang namanya 4 bulanan. Iya apa kagak Pak? Oh iya Pak. Maka Islam yang paling khas, Islam yang paling luar biasa, banyak ciri-cirinya, hanya Islam yang ada di Indonesia. Makanya orang Arab maka gak ada kumpul-kumpul begini, gak ada Pak. Ini berkah bukan ya? Berkah ya? Makanan enak ya? Berkah gak? Nah kalau ente kagak datang, kagak dapat makanan kayak gitu, gak ada itu.
Maksudnya makanya ustadz di Indonesia banyak jadi orang kaya Pak ketimbang ustadz yang di Arab Saudi. Iya nggak Pak? Woi, iya nggak? Enak orang mati yang dipanggil, orang syukuran 4 bulanan yang dipanggil, 600 hari yang dipanggil, maulid yang dipanggil, orang mati yang dipanggil. Oh Pak, Ustadz mulu Pak, sampai orang cernek Pak yang dipanggil Amil. Ustadz Amil beda Pak, Amil sama Ustadz beda. Amil cerai, ya kan? Makanya Amil ada 2, ada Amil cerai, Amil pernikahan, Amil jenazah, kematian, kan begitu ya? Kalau Ustadz kan kagak ada Ustadz perceraian ya, nggak ada, tuh Pak. Jadi kalau misalkan kita melihat dari segi syariat ada atau tidak, maka kemudian Pak, saya melihat kepada ini kan tentang kehamilan. Ternyata ada istilah yang sangat kita pakai dalam acara seperti ini yang dikenal dengan yang namanya walimatul hamli. Apa Pak artinya? Apa artinya Pak? Walimah atau kriaan atau hajatan kehamilan. Kan walimah banyak macamnya Pak. Ada walimatul arus, ada walimatul nikah, ada walimatul haid dan lain sebagainya. Iya apa enggak Pak? Tuh Pak. Apa Pak? Oh, Halimah Sa'diyah. Janda mana itu Pak? Ngomong baik janda. Paham. Nih, dengerin Pak. Kalau yang namanya kita sekarang ada istilahnya di dalam agama kita, berarti ada dong Ustadz dalilnya tentang kehamilan. Ada. Berarti ada dong Ustadz keterangannya dalam ayat Allah tentang kehamilan. Ada. Berarti acara ini kagak boleh dilarang. Acara ini mestinya harus diadakan bagi yang mampu. Sebab kalau yang kagak mampu, ngapain ngadain acara kayak gini? Betul kan ya? Nah ini kagak mampu ngadain, ngutang aja. So ada Pak nih di daerah mana tuh? Daerah sono Pak. Di provinsi mana ya? Provinsi sono Pak. Astagfirullahaladzim. Romanya sensitif banget. Oh no, di Jawa Barat. Di Jawa Barat, di kabupaten mana ya itu? Bekasi ya, Bekasi. Di sebuah di sebuah kampung apa perumahan tuh Pak ya? Sama Pak, orang kagak mampu Pak, dia mengadakan tahlilan sampai menghutang-hutang Pak, sampai akhirnya ketika selesai acara tahlilan dia banyak hutang Pak sama orang lain. Kira-kira yang kagak mampu boleh nggak diada-adakan? Kagak Pak. Maka kalau misalkan kita kagak mampu, kemudian sebisa kita mampunya, itulah yang dianjurkan berdasarkan syariat. Tapi kalau kita mampu, jangan pelit, jangan buntut gasiran, jangan pantat kuningan, jangan apa lagi Pak? Korek. Nah, si merek apa? Merek hesek tuh Pak. Merek hesek tuh orang Sunda pasti paham kan begitu ya? Tuh Pak. Kalau misalkan kita sekarang menjalankan ini acara, ada dasarnya, kita lihat Pak di dalam Al-Quran. Nih Pak, ini oleh-oleh Pak nih, buat ntar di rumah. Apa oleh-olehnya? Kita lihat di dalam Al-Quran pada juz yang ke-21, surahnya surah yang ke-31, yaitu surah Luqman, pada ayat yang ke-14, atau tepatnya pada halaman 421 pada Mushaf Utsmani. Kata Allah bagaimana Pak? A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Ayat sadaqallahul aliyul azim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini
Bapak yang makan boleh silahkan aja, tapi matanya tolong ke sini apa? Jangan makan mata ke sono kemari ngomong mata enak ya enak. Ya udah matanya ke sini, woi. Astagfirullahaladzim dah gua mah. Ceramah kalau mau makanan kalah, ceramah makanan Pak. Gak ada harganya. Makanya saya kalau ceramah bagaimanapun Pak, udah jangan dikeluarin makanan dulu, ribet saya gitu minta. Ya, ayo nih, woi mata kesini semua ya. Ya, iya orang nanti depan saya pisah. Dengerin nih. Kalau kita melihat ayat ini Pak, di dalam tafsirnya saya kagak menafsirkan dewek Pak, karena ada ulama yang sudah menafsirkan dan saya tidak pantas kalau saya menafsirkan sendiri. Saya melihat seorang ulama Aid Al-Qarni, beliau menjelaskan di dalam tafsirnya, di sana kata wa wasaina ay ma'nahu amarnal insana bi birril walidaini. Paham Pak sampai sini? Paham ya? Ini susah. Dengerin dulu nih. Oke, jangan makan dengerin. Ya nih. Dimakan dulu. Kata beliau Pak, amarna artinya adalah kami perintahkan. Jadi kata wawasaina dan kami wasiatkan itu sama halnya, maksudnya adalah kami perintahkan. Perintahkan apa? Al-insana birril walidaini, manusia untuk bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, salah satu yang kita bisa pahami agar anak kita bisa berbakti sama kedua orang tuanya nanti, maka kita lakukan yang terbaik buat anak kita. 4 bulanan aja diadakan, kita doakan dalam 4 bulannya insya Allah selamat, amin. Tuh Pak. Lalu kemudian hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, ibumu itu mengandung kamu wahnan ala wahnin, maksudnya adalah apa? Kata Syekh apa? Oh air, pinter ente. Tadi nggak ada yang ya, ente itu nggak ya. Masya Allah, makasih sudah ya. Semoga ente dapat jodoh ya, amin. Ada bininya ya. Maksudnya panjang jodohnya gitu nih. Ya Allah. Nih, kata wahnan ala wahnin dalam tafsirnya diartikan adalah do'fan ala do'fin, maksudnya lemah di atas kelemahan. Maka seorang perempuan yang hamil awal 1 bulan tidak berasa di perutnya, 2 bulan mulai, 3 bulan mulai berasa, 4 bulan mulai berasa, 5, 6, 7, 8, 9 apalagi sudah sangat berasa. Ketika tidur celentang, enak apa kagak? Bapak-bapak diam aja loh. Gue tanya mama. Woi, enak apa enggak tidur celentang mama? Miring, bagaimana miring? Gak enak, apalagi tengkurap tuh. Maka saya katakan Pak, Bapak kalau misalkan punya istri, Bapak marah-marahin terus, ingetin Bu, gua lebih kuat daripada lu Bapak-bapak. Kenapa? Gua bawa beban 9 bulan 10 hari, kuat gua pikul, bahkan bertambah-tambah. 1 anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Sekarang saya mau tanya, Bapak-bapak kira-kira bawa beban 9 bulan 10 hari, kuat apa kagak? Woi, kuat kagak? Maka kalau saya katakan makhluk yang paling kuat bukan laki-laki, tapi yang paling kuat adalah hidup perempuan. Oh, enggak dia begitu tuh. Tapi emang begitu. Saya katakan mohon maaf banget nih, Bapak-bapak. Jangan kita suka mengoreksi istri kita sementara kita tidak mengoreksi diri kita. Betul apa enggak? Anak kita ada karena ibu-ibu, karena perempuan. Woi, nggak bisa hamil, nanti nggak bisa hamil. Lu cinta Luna nggak bisa hamil nggak? Woi, ngerti lu cinta Luna deh? Woi, ya Allah transgender bang. Tuh Pak,
katanya paling lemah dan lemah terus-terusan. Maka kalau perempuan itu kagak pernah kapok hamil, berarti perempuan itu super kuat alias wonder. Tuh Pak, perempuan Pak. Lalu kemudian Pak, ayat kalimat berikutnya apa? Wa fisaluhu fi amaini. Pak, mohon maaf, setelah lahiran anaknya kagak diantepin doang Pak sama ibunya, kagak dibiarin sama ibunya, diapain? Disusuin Pak. Selama berapa tahun Pak? Berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. Anak perempuan 2 tahun Pak. Kalau anak laki-laki kan beda Pak, anak perempuan dan laki. Wih, paham gak sih deh? Ketua DKM harus paham ini. Jadi harus ada kebijakan yang membedakan anak laki-laki dengan anak perempuan. Kalau anak perempuan nggak boleh lama-lama Pak, ya cukup 2 tahun Pak. 2 tahun. Kalau anak laki-laki itu kagak ada batasannya sampai udah Pak, jangan diterusin, maksudnya sono ya ntar lagi ya. Jangan. Tuh Pak. Maka Pak, lihat Pak kalimat berikutnya. Ini Pak yang saya katakan, kenapa kita dikatakan syukuran. Anishkurli, maka bersyukurlah kalian kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh Pak, jadi kita suruh bersyukur. Kita dilahirin dari ibu, harus bersyukur. Ibunya kan kagak milih, alhamdulillah kita punya ibu yang solehah, kan begitu ya, amin. Ini sekarang kita mengadakan acara seperti ini bukan kagak ada dasarnya, ada dasarnya. Bahkan ada di dalam hadis Rasulullah SAW dalam kitab Sahih Bukhari-nya. Di sana dikatakan begini Pak, inna ahadakum yujma'u, kata Nabi SAW, sungguh di antara kalian, yaitu para manusia, dikumpulkan, yujma'u khalquhu, dikumpulkan daripada penciptaan kalian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fi batnihi, fi ummi batnihi, di perut ibumu. Tuh Pak nih, sekarang nih anaknya Pak Purwanto sedang dikumpulkan di perut ibunya Pak. Berapa lama di perut ibunya Pak tahapan-tahapannya? Arba'ina yauman, 40 hari Pak tahapannya. 40 hari. Berapa hari? 40 hari Pak. Arba'ina yauman, 40 hari Pak kita di perut ibu kita. Setelah fase 40 hari, 40 hari berikutnya, 40 hari berikutnya. Nah ini 4 bulan, berarti berapa kali tahapan 40 hari Pak? 3 kali tahapan. Woi, berapa kali? 3 kali Pak. 1 kali tahapan 40 hari. Tahapan pertama apa Pak? Tahapan pertamanya adalah tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Tahapan yang pertama kata Rasulullah SAW, kita ditakdirkan menjadi segumpal darah. Segumpal apa? Darah. Jadi 40 hari kita di perut ibu kita itu adalah darah. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian tahapan yang keduanya, yaitu kita dijadikan oleh Allah bukan lagi darah tetapi menjadi daging. Dari darah lalu kemudian menjadi segumpal daging. Setelah menjadi segumpal daging, lalu kemudian yab'atullahu malakan, Allah memberikan perintah kepada malaikat, wa'mur. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat, mengajarkan, mentakdirkan 4 yang akan ditakdirkan kepada kita. Nih Pak, sekarang udah tahap yang ketiga. Ini berarti setelah acara ini
ada ruhnya. Sebelum ditiupkan ruhnya itu ada ditentukan yang namanya 4 hal yang disampaikan malaikat kepada orang tersebut. Apa yang pertama? Kata Allah kepada malaikat, hei malaikat, tulislah amalnya nanti di dunia dia mau jadi apa. Tuh Pak, kita tentukan nih Pak. Yang pertama apa Pak? Amal. Ini berarti kita doain Pak, anaknya biar jadi anak yang soleh, laki-laki atau perempuan? Perempuan. Belum di WSG belum? Oh biar surprise gitu ya. Masya Allah. Pas dilihat lah kelonangan ini adanya gitu ya. Tapi nggak apa-apa kelonangan ya Pak, nggak apa-apa. Ya, tapi yang anaknya ini yang keempat ini yang kakaknya apa cewek semua? Hah? Lagi semua. Pengennya berarti cewek. Kita doakan semoga anaknya cewek, amin. Tapi Bapak makannya sayuran apa daging-dagingan? Semuanya dimakan gitu ya. Saya mau nanya, dia apa? Apa sayuran daging-dagingan? Sayuran. Kalau pengen anaknya wadon, maka bapaknya harus makan sayur. Karnivora apa namanya? Herbivora ya. Sayur-sayuran. Kalau anaknya pengen lanangan, maka bapaknya makan daging-dagingan, karnivora. Jangan kayak orang mana tuh Pak? Orang sono Pak no? Orang sono lah pengen punya anak Pak, masa kagak punya laki lah? Bisa gak Pak punya anak nggak punya laki Pak? Orang mana Pak? Saya bingung kadang-kadang orang itu ada anaknya ada bapaknya nggak ada. Kok bisa ya? Bisa Pak? Bisa Pak? Orang Geraha ada. Orang sono, serang lagi awas dia. Nggak bisa Pak, tetap harus pakai spermatozoid Pak, nggak bisa. Sel ovum itu nggak akan bisa berbuah kalau ada spermatozoid Pak. Woi, lah emang iya. Saya kan pernah kayak gini anak IPA pernah belajar Pak. Jadi sebelum jadi anak tuh ada yang namanya sel telur Pak. Nah, sel telur itu kemudian berubah menjadi ovum ya Pak ya. Setelah ovum kemudian menjadi zigot, embrio, dan selanjutnya sampai jadi anak tuh Pak, begitu. Itulah ilmu dari biologi begitu dulu waktu nilai saya masih 80 waktu itu ya. Gitu. Nah jemaah sekalian yang berbahagia tuh Pak. Jadi dari hadis tadi Pak, kita bisa mengetahui ternyata fase-fase itu sampai kita jadi anak yang ke-4 bulan ini, kita sudah ditakdirkan. Pertama amal kita mau jadi apa sudah ada Pak. Tuh Pak. Lalu kemudian berikutnya apa? Berikutnya adalah ajal kita. Ajal kita juga sudah ditentukan. Di situ Pak, dikasih tahu kita ajalnya. Cuma perkaranya kita kira-kira ingat apa kagak kalau kita sudah dikasih tahu waktu itu? Ingat apa kagak Pak? Kagak ingat? Woi, ingat apa ora? Kalau ngomongin mati, saya katakan Pak, mohon maaf, mati itu kapan aja, di mana saja bakalan mati. Jamaah juga, jamaah juga, jamaah juga. Ustaz kapan? Protes Allah. Nah dulu apa Bang? Kalau misalkan kita ada takdir kematiannya bagi kita, kita tahu maka itu bukan rahasia Allah. Ingat, ruh itu adalah min amri Rabbi. Ruh itu adalah prioritasnya Allah yang punya semuanya. Betul atau betul? Makanya Pak nih, kalau kita pengen emang kita bagus Pak, akhir kita lakukan yang terbaik Pak. Ini kematiannya sudah ditentukan sama Allah. Tetapi insya Allah kita dengan banyak silaturahim, insya Allah panjang umur kita. Amin. Kita doakan semoga Ananda yang nanti katanya pengen perempuan ya, kita doakan insya Allah sehat berkah panjang umurnya. Amin. Tuh. Setelah ajalnya apalagi Pak? Rezekinya sudah ditentukan juga Pak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dia sa'idun, apakah dia syaqiyun?
Syaqiyun artinya adalah dia tidak enak hidupnya Pak, sengsara. Kalau misalkan sa'idun, apa maksudnya? Yaitu hidupnya bahagia. Mudah-mudahan Ananda Putri ini insya Allah sa'idun. Amin. Bahkan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Tuh Pak. Tapi ingat Pak, acara seperti ini kagak lepas dari perempuan. Makanya Bapak kalau sekarang masih sadar sebagai anak dari ibu Bapak, ibu itu adalah keramat bagi Bapak. Iya Pak enggak? Woi, ini udah minta maaf belum untuk bulan puasa nih Pak? Kapan? Emang emaknya di mana? Hah? Ada? Di kuburan? Jangan ampe Pak, mohon maaf Pak, jangan ampe. Kita dinasihatin Pak sama seorang kiai namanya Kiai Haji Roma Irama. Kiai Haji Roma Irama. Sekarang beliau udah jadi kiai Pak. Kalau dulu kan Bung Roma namanya. Oh, Bung Roma kan dia. Terus lama-kelamaan jadi Bang Haji. Dan sekarang Alhamdulillah jadi kiai. Kenapa? Karena setiap syair lagunya mengandung makna, mengandung nasihat yang diambil dari Al-Quran dan dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa kata Bung Haji Roma Irama? Apa Pak? Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Tiada manusia, salah gua dia. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Terus apa Pak? Teloteteng, teloteteng. Terus apa? Teng-teng-teng. Apa yang ditenteng kan gitu. Tuh Pak, kata Bang Haji Roma Irama begitu Pak. Dia jangan ngomongin musik Pak, jangan. Emang gue salah tadi. Pesannya apa Pak? Pesannya kalau misalkan kita sebagai seorang anak, jaga ibumu. Nih kita nasihatin Pak buat anak-anak nih, karena kita kan lahir dari seorang ibu. Nasihatin Pak diri kita. Kalau misalkan kita sebagai seorang anak belum bisa berbakti membahagiakan kedua orang tua kita, minimal jangan nyakitin orang tua kita. Minimal Pak. Pernah nggak Bapak ngomong kalimat yang menyakitkan ibu Bapak? Pernah nggak Pak? Sering. Tolong dong, ini pulang sekarang, saya kangen sama kamu. Lalu kemudian kita bilang, nggak bisa Bu, sekarang saya lagi sibuk. Nanti ya kalau saya kagak sibuk. Apa perasaan yang dirasakan ibu kita saat kemudian mendapati jawaban anaknya seperti itu? Sakit hati. Sakitnya di mana? Maka kalau misalkan kita Pak sebagai seorang anak, jaga ucapan kita. Jangan mudah mengatakan, ibu saya tidak lebih berharga dibanding atasan saya. Ibu saya tidak lebih berharga dibanding yang lainnya, orang kaya di sekitar saya. Masya Allah, demi Allah, kebahagiaan kita terletak daripada ibu kita. Betul apa betul? Maka ada satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa Pak? Ridallah fi ridwan walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ridhonya Allah bergantung ridho orang tua kita, bil khusus ibu kita. Kemudian murkanya Allah bergantung juga sama murkanya ibu kita. Maka jangan kita buat marah ibu kita. Jangan kita buat marah orang tua kita. Betul apa betul? Sekarang saya mau tanya Pak, kira-kira Pak, nih kira-kira kita banyak dosa apa kagak sama ibu kita?
Banyak dosa apa enggak sama ibu kita? Banyak dosa enggak kita sama bapak kita? Kuncinya satu Pak, kalau hakul adam kita langgar, kuncinya satu, meminta maaf kepadanya, itu baru selesai. Datangi ibu kita, datangi bapak kita, Pak saya minta maaf, nangis. Bahkan orang Indonesia sampai bersujud di hadapan ibunya untuk meminta maaf dari seorang ibu. Orang Indonesia Pak, orang Arab nggak boleh Pak, orang Arab begitu. Karena kalau orang Arab itu cukup yang namanya manusia sebatas manusia. Makanya kalau misalkan yang salaman sampai cium tangan bolak-balik hanya ada di Indonesia. Di Arab ada nggak Pak salaman cium tangan bolak-balik? Ada nggak Pak? Indonesia doang, emang Indonesia ini hebat Pak, luar biasa. Maka orang Indonesia sholatnya rapi. Di Mekah orang Indonesia sholatnya rapi. Di Arab Saudi orang Indonesia sholatnya rapi. Coba kalau orang Arab sholatnya Pak, sambil jalan Allahu Akbar. Kalau orang Indonesia siap-siap dulu, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbila kiblati adaan makmuma lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Rapi Pak orang Indonesia sholatnya. Iya apa enggak Pak? Iya Pak. Tuh orang Indonesia rapi-rapi. Saking rapinya Pak, kalau kagak ada pakaian buat sholat, orang Indonesia kagak ke masjid. Sholatnya di mana Pak? Di mana sholatnya Pak? Woi, di mana sholatnya? Ini saya mau tanya sekarang, kalau masjid sholat subuh kira-kira penuh apa kurang? Penuh apa kurang orangnya? Woi, kalau saya ngisi talim kalau nggak banyak orang dikit banget lah. Woi. Terus kalian ngomong orang sekarang ya? Emang iya gini ya? Orang Indonesia saking pengen rapi sholatnya, kalau misalkan kagak ada pakaian sholat, dia bilang kagak ada pakaiannya. La ilaha illallah. Ada nggak yang begitu? Banyak Pak. Najis. Ada tuh gara-gara gini dia khawatir, pakaian saya takut kagak suci. Kagak sholat. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf Bapak, mohon maaf saya katakan. Yang namanya sholat berjamaah tidak bisa digantikan oleh siapapun, oleh apapun. Nih saya mau kasih tahu Pak. Ada di dalam satu kisah Pak, satu riwayat. Namanya diceritakan seorang ulama namanya Ubaidillah bin Umar. Ubaidillah bin Umar ini Pak, seorang ulama yang sangat masyhur. Dan beliau suatu saat ditemui atau ditamui rumahnya oleh seseorang yang ingin belajar ilmu kepada Ubaidillah bin Umar ini. Lalu selepas maghrib didatangilah rumahnya Ubaidillah itu. Kemudian ngobrol panjang lebar tentang hal agama sehingga dia lalai untuk melaksanakan sholat isya berjamaah. Kebetulan Pak, sholat isyanya di masjid. Masjidnya masjid apa? Namanya Masjid Al-Ikhlas Pak. Al-Ikhlas masjidnya. Namanya Al-Ikhlas lah begitu ya, biar gampang ngingetinnya gitu Pak. Masya Allah Pak, ketika kemudian dia melaksanakan obrolan dan obrolan makin panjang, akhirnya dia lalai melaksanakan sholat isya. Dan ketika selesai tamunya pulang, dia langsung pengen melaksanakan sholat isya. Kemana dicari masjid, kagak ada yang melaksanakan sholat isya. Kenapa? Sholat isyanya sudah selesai, semua orang melaksanakannya. Di Masjid Al-Ikhlas dia cari, orang sudah kagak ada. Dia kosong Pak, cari jamaahnya nggak ada. Lalu kemudian di masjid sebelah, masjid apa sebelah namanya Pak? Hah? Al-Falah juga sama Pak, udah kosong kagak ada. Di masjidnya maju lagi Pak. Ada lagi masjid sini Pak. At-Taqwa, apa lagi? Nurjana, apalagi semuanya kagak ada. Bahkan dia ketok pintu Pak, dari pintu satu ke pintu berikutnya. Dia katakan, ternyata jawaban dari orang yang diketuk pintu rumahnya Pak. Wahai Syekh, wahai Kiai, saya sudah melaksanakan sholat isya tadi di masjid. Alhamdulillah. Tapi itu di Arab Pak. Di sini saya yakin kalau diketok pintu, tok-tok, Assalamualaikum, Bang udah sholat isya belum? Nah iya barang gua, ya barang gua. Iya apa kagak begitu? Iya apa kagak? Iya. Karena kita banyak orang yang gak melaksanakan sholat berjamaah. Tapi kalau di sana orang melaksanakan sholat berjamaah, itu udah biasa Pak, udah biasa. Akhirnya apa Pak? Akhirnya Ubaidillah bin Umar ini
beliau berijtihad melaksanakan sholat isya sebanyak 27 kali. Oh, kira-kira berapa jumlah rakaatnya Pak? 27 dikali 4 rakaat berapa tuh Pak? Ya malas ngitung. Jawabannya banyak. Saya juga tahu banyak jumlahnya. Berapa rakaat kira-kira? Berapa ratus Pak? 100? Pak RT udah pasti banget tuh. 168. Iya berarti ya? Luar biasa tuh Pak. Artinya sholat tarawih kita yang 23 rakaat kecil nggak dibandingkan sholat isya yang dilakukan oleh Ubaidillah bin Umar? Kecil apa enggak? Temeh-temeh kita Pak. Tapi sekarang saya mau tanya, yang sholat tarawih 23 sama 11, pilihnya yang mana? 23 atau 11? Nah pinter ente. Berarti pengen nonton sinetron dia tuh ibu-ibu. Sinetronnya apa Bu? Ikatan Cinta lagi dah. Dah tuh Bu. Ternyata setelah Ubaidillah bin Umar melaksanakan sholat isya sebanyak 27 kali sholat isyanya, akhirnya beliau tertidur. Tidur kecapean. Di tengah-tengah tidurnya itu beliau kemudian bermimpi melihat ada sekelompok orang berkendara kuda, lalu kencangnya luar biasa. Saking kencangnya luar biasa, akhirnya ada keheranan yang dimiliki oleh Ubaidillah bin Umar. Lalu kemudian Ubaidillah bertanya, wahai sahabatku, kenapa engkau naik kudanya begitu kencang, sedangkan kuda yang aku punya ini tidak bisa kencang, padahal aku sudah pacu kuda ini luar biasa, tapi aku tidak bisa menandingi kecepatan kuda-kuda kalian semuanya. Kenapa wahai saudaraku? Lalu dia naik kuda begitu kencangnya itu langsung berbicara, wahai Kiai, saya tadi melaksanakan sholat isya berjamaah, maka kuda saya kencang, sedangkan kamu kudanya pelan karena kamu tidak melaksanakan sholat isya berjamaah. Padahal Ubaidillah bin Umar ini telah melaksanakan sholat isya sebanyak berapa kali? 27 kali. 27 kali itu sholat isya kalah dengan 4 rakaat isya secara berjamaah. Sekarang saya mau tanya, kira-kira ente mau 27 kali sholat isya apa 4 rakaat sholat isya tepat waktu berjamaah? Pilih. Woi, jawab. Woi, 4 rakaat secara berjamaah. Itu kalau orang cerdas pilih yang itu. Paham ini, paham? Jadi sekarang saya mau tanya nih, kira-kira sholat maghrib di mana? Di rumah. Sholat maghrib di mana? Isya di mana? Subuh di rumah. Oh, karena kesiangan. Malu ya. Ditanya mau berbot, mau ngapain Pak Haji? Subuh. Jam berapa sekarang? Jam 6. Masya Allah. Tuh Pak. Tapi ingat Pak, saya mau kasih tahu Pak, anak yang ada dalam asuhan kita, yang paling pertama yang dilihat sholatnya Pak, bukan makannya. Maka kalau Bapak ngedidik anak, jangan ditanya, nak kamu sudah makan atau belum. Jangan ditanya banyak yang begitunya Pak, tapi ditanya, nak kamu sudah sholat apa belum. Sebab apa? Kata ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dikhawatirkan untuk orang tua seharusnya bukan mata kuluna min ba'di, tapi mata buduna min ba'di. Nah, selepas ayahmu meninggal ini, aku tidak khawatir apa yang kau makan wahai anak-anakku. Selepas ayahmu mati, selepas ibumu mati, aku tidak khawatir engkau kelaparan wahai anak-anakku. Tapi aku khawatir kalau ketika ayahmu meninggal, ketika ibumu meninggal, apa yang kau sembah wahai anak-anakku. Tuh Pak, makanya dari kecil ajarin anak Pak, jangan galak-galak di masjid, nggak boleh Pak. Anak kecil bercanda bagenin Pak, mendingan bercanda di masjid daripada bercanda di jalanan. Iya apa enggak Pak? Ya. Woi, iya apa enggak? Ya. Kalau bercanda di masjid paling-paling kepleset jatuh, benjol palanya. Iya apa enggak Pak? Iya. Atau kalau zaman dulu main beduk, main kokol-kokol atau kokol-kokolan Pak? Kokol atau kokol? Apa? Ayo, ya terserah, kalau ente kentongan nggak apa-apa. Saya mau kokolan.
Hokolan itu Pak, paling berebut itu doang Pak sama anak kecil, berantem, akhir nangis, selesai masalah. Tapi kalau bercanda di jalanan lebih bahaya. Makanya saya pikir Pak, buat para kita semua orang tua, kalau ada anak ke masjid jangan digalakin, tapi disambut dengan luar biasa sehingga mereka betah di dalam masjid, insya Allah. Sebab kalau kita mati nanti yang gantiin ke masjid siapa? Woi, siapa? Nah, anak Pak, kita mau udah enggak. Nih, mohon maaf Pak nih, sekarang nih kita urusan sekarang nih Pak. Kita mangga lama Pak, hidup kita di sini sebentar. Maka takdirkan anak kita dengan pendidikan yang terbaik. Kasih Pak, sholatnya diingatkan. Insya Allah Bapak Purwanto sudah mengajarkan kepada calon anaknya ini hal kebaikan. Salah satunya apa? Dengan mengadakan 4 bulanan ini, insya Allah anaknya jadi anak yang solehah. Amin ya Rabbal. Tuh, udah ya. Ada saya 9 tahun sudah 1 jam ini. Lama ceramah udah segini aja dah. Mau banyak ceramah kayak biasa, keluar kuping masuk kuping kiri, keluar kuping kanan ya Pak. Sekarang saya mau tanya nih Pak, kira-kira ceramah saya udah apa lanjut? Alhamdulillah. Ada yang ngomong tadi katanya udah ada kesiangan. Saya kata siapa? Saya nggak pernah kesiangan. Saya kesiangan kalau waktu pengantin baru doang Pak. Apa sih? Ya Allah, Pak. Tapi alhamdulillah agenda saya masih estafet terus Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan doanya Pak, ini juga badan lagi kurang enak badan sebenarnya Pak. Kecapean. Ya, sampai malam Senin besok saya masih ada jadwal di Ujung Harapan Pak. Acara juga modelnya model rawahan Pak. Mudah-mudahan saya disahari oleh Allah SWT. Mudah-mudahan acara ini berkah. Kalau misalkan musim-musim begini biasanya ustadznya rame panggilannya gitu Pak ya. Kadang-kadang ketua DKM kudu paham apa sama kita begini. Apa sih emang begitu Pak? Kalau misalkan kita nggak pengertian susah juga Pak, susah juga. Udah apa yang mana? Dah tuh Pak ya. Mudah-mudahan yang apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita, bila khusus buat Shahibul Bait. Saya kasih amalan Pak supaya lancar nih Pak nih kelahirannya. Amin ya. Bu, ibu mana ibu tadi? Tidur ibunya. Ini ibunya. Nih, ibu ada satu amalan Bu di dalam kitab doa yang dikarang oleh salafun saleh, orang-orang saleh terdahulu. Ada amalan untuk lancarnya daripada kelahiran. Tapi kalau udah anak keempat, nah biasanya sih gampang ya, maksudnya ya. Kalau anak pertama yang sama ya, yang kudus sering dilawak sama bapaknya begitu ya. Nah emang begitu, sering-seringin nih. Sekarang mau baru 4 bulan, belum entar 8, 9 itu langsung dilancarin. Tugasnya dikurangin dulu ya, tugas dari tuh. Ya, apa kata amalannya begini nih Bu nih. Kalau misalkan ini yang lagi hamil yang lain boleh dibaca amalan begini Bu nih. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum tarotan ukhra. Itu dibaca sebanyak-banyaknya. Ibu udah apa Bu? Belum ya. Bapaknya ntar sudah tugas ngapain Ibu. Ntar ajarin ke Ibu kan gitu ya. Ayo nih Pak ikutin ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum tarotan ukhra. Ulangin sendiri Pak. 1, 2, 3. Lah harus kerjasama. Ibu kan berjuang untuk mengeluarkan anaknya, taruhannya nyawa, iya nggak? Masa lakinya ngapalin gitu doang kagak mau, iya nggak Bu? Bu, iya nggak? Bu jangan takut sama laki Bu, ya kan? Nih, ayo Pak, bareng-bareng atau bareng-bareng aja bareng-bareng deh ya. Kan pasti semuanya pengen punya anak lagi nih kan ya? Baik dari yang ini atau punya ono kan gini ya? Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kurang kompak Bang. Suaranya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum tarotan ukhra. Itu doanya dibanyakin buat ibu Bu, bacain. Nah bagaimana tugas kemudian bapaknya lagi nih? Ada lagi bapak Bu, tugasnya apa? Baca surahnya, surah Luqman. Woi,
Banyak lagi ayatnya. Lalu kemudian surahnya surah Yusuf. Oh, wah. Lalu kemudian surahnya surah Maryam. Udah dibaca apa belum? Nah, kalau misalkan Ustaz, emangnya ada apa begitu? Ada, itu namanya dalam bahasa kita namanya tafa'ulan. Tafa'ulan itu bahasa Arab artinya apa? Optimis. Kita mengharapkan yang terbaik dengan kita membaca surah Maryam. Insya Allah anaknya perempuan, anaknya cantik kok, kayak emak bapaknya, bukan kayak tetangganya. Berapa ya kayak tetangganya? Begitu, tanda tanya kata dia. Insya Allah Pak, kalau tafa'ulan bacanya surah-surah itu, insya Allah anaknya yang sesuai harapan daripada bapak dan emaknya. Amin. Lah kalau yang misalkan yang didengarinya dangdutan lagi. Ada nggak yang lagi hamil senengnya dangdutan? Ada nggak? Lah pantes Pak, anaknya kalau udah gede juga joget. Bahaya Pak. Lebih nih ngeluh sama laki Pak, ngeluh sama laki. Ini gua kagak disentuh-sentuh katanya begitu Pak. Ustaz tahu aja dah. Nah, sampai itu bini Pak bikin lagu Pak, bini bikin lagu Pak, bikin lagu. Tahu nggak Bapak lagunya? Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua. Tuh Pak, kalau perempuan gak disentuh-sentuh kan begitu tuh. Makanya ibu minta disentuh terus Bu ya. Tuh begitu emang Pak, begitu. Mati atau hilang perasaanmu, atau memang pindah ke lain hati. Kan begitu ya. Jadi aku harus apa? Masa sih aku diam saja? Kan gitu ya? Iya toh Pak? Atau memang kau tunggu jatuh ke tanah, kau anggap diriku bagai ranting yang kering, kau biar kau acuh dan ku tak pernah kau sentuh. Tuh. Ayah. Dikoplo nggak Pak? Hah? Dikoplo nggak? Ini rompal diopek karena dia. Nah, orang kagak bisa di rumah doang gitu ya. Lah kita mah apa be kita. Nah iya, udah Bang, kalau dangdut mah pelan-pelan. Ambil keyboardnya Bang. Nasehat ini nasehat coy. Yang penting nasehatnya bukan lagunya. Head dah nih orang. Ah, elah. Tuh Pak. Makanya mudah-mudahan anak kita yang kita doakan pada malam hari ini, anaknya Bapak Purwanto dengan Umi Salamah, insya Allah jadi anak yang solehah sesuai dengan harapan dari bapak dan ibunya. Insya Allah yang tadi amalan saya sudah sampaikan, tolong diamalkan, itu ikhtiar kita kepada Allah. Semoga sesuai harapan kita semuanya. Amin ya Rabbal. Ini saya yang kiranya yang dapat disampaikan. Belum Pak, ini saja yang dapat saya sampaikan. Ya, saya minta doanya Pak. Ini juga badan kurang enak badan ya Pak. Minta doain Pak biar sehat panjang umur Pak. Ada juga saya sebelum berangkat minum obat dulu Pak, karena emang supirnya malamnya gak bisa ikut Pak. Besok saya pagi-pagi insya Allah setelah ini saya acara, kalau nggak ada halangan saya berangkat ke Bandung Pak. Nanti pulangnya habis dari Bandung saya ada acara lagi, mudah-mudahan. Terus besok Selasanya saya syuting. Ya Allah, ada saya ini begini amat tugas saya, insya Allah. Doain biar berkah panjang umur ya Pak ya. Bapak nonton TV jangan lupa ya Pak ya. Lentera Islam BRTV Pak ya. Acaranya jam 4:30 pagi. Udah nonton TV apa belum Pak? Terus acara gue siapa yang nonton? Terus 9:30 Pak ada lagi Pak acara saya di BRTV Pak. 9:30 Bapak nonton TV apa kagak? Acara gue siapa yang nonton? Belum punya STB Pak. Gampang Pak, Bapak tinggal bilang sama Bapak RT STB mutang. Ya sudah dia, mudah-mudahan yang singkat ini manfaat buat kita semuanya. Nah,
Anda minta doa supaya sehat, barokah, panjang umur Pak ya. Udah itu saja Pak, terima kasih. Oh iya Pak, ya. Udah doa nih. Oh iya, ada hari ini. Daya kita doa Pak ya. Ini langsung doa kata beliau. Memang biasanya Ustadz mah ada tambahan bonusnya doa ya Pak ya. Tapi biasanya tuan rumah paham kalau ada tambahan begitu paham gitu. Maksud saya paham kalau misalnya sudah capek gitu, jangan disuruh lagi. Ente mah apa baik ah. Ntar ada patung no, ada itik dimakan tikus, belum. Ada itik dimakan tikus. Kalau ada plastik tolong dibungkus. Ada biaya, ada biawak Pak. Berarti kalau misalkan dibungkus tolong yang banyak. Dah Pak, kita doakan kepada para almarhum keluarga besar beliau yang tadi belum disebutkan ini Pak ya. Mana tadi almarhumnya sini? Oh iya belum ini Pak. Dia sebutkan almarhumnya, kita doakan juga Pak ya. Tadi sudah didoakan juga sebenarnya Pak ya. Yaitu dari keluarga almarhumnya Syamsiati binti Sayrozi, kemudian Mbah Paryumi binti Karso Karim, Mbah Darwo bin Podi Kromo Parjan, Mbah Dasmi binti Mustam, Tobi bin Darwo, Kumini binti Marno, Tugino bin Wongso Pawiro, Bu Sisa Dwi Septiani binti Tugino, Sukamto bin Sugito, Hartono bin Wongso Jayadi, Mahkum bin Sawijan, Mbah Marni binti Harjo Marjan, Siti binti Kaswadi Parnyo bin Notodarso, Sudarto bin Abu Sofyan, Mawarti binti Abu Sofyan, Mbah Kasanodo bin Pulan, Mbah Bayan Sanawi bin Buan, Mbah Saryono bin Sanawi, Mbah Dasilah binti Sanawi, Mbah Dono Sunarto bin Sanawi, Mbah Kamisah binti Kasanodo, Mbah Sawijan bin Karso, Harjo Marjan bin Pulan, Mbah Rumiyem binti Pulan, Mbah Sulasih binti Karto Karmin, Mbah Wahidin bin Pulan, Suko Purwantoro bin Pulan, Nono Musiono bin Pulan, dan almarhum yang lainnya keluarga besar beliau disebutkan. Kita doakan Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'al jannata matwahum. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلى الله العظيم صلى الله العظيم صلى الله العظيم نهي الكريم الكريم اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعلنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وفقنا في الدين واجعلنا من العلماء العاملين. ربي هب لي من الصالحين. ربي هب لي من الصالحين. ربي هب لي من الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. واجعلنا للمتقين إماما. واجعلنا للمتقين إماما. ربنا افتح بيننا وبين قوم الحق وأنت خير الفاتحين. اللهم يا الله يا ميسر يسير ويا مدبر دبير ويا مسهل سهل سهل علينا كل عصير بجاه البشير النذير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian, terima kasih.
Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan, yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya pribadi. Wallahu ta'ala a'lam biswab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.